suaminya selingkuh dengan adik kandungnya sendiri. Jadi wak geng, sebagian dari kalian mungkin udah pada tahu tentang postingan di Facebook yang mana seorang perempuan memvideokan adiknya karena ketahuan telah selingkuh sama suaminya sendiri. Dan di video itu dia habis menghujat dan memaki-maki adiknya dengan kata-kata yang cukup kasar. Dan yang unik dari kata-kata hujatan itu adalah martole. Buat kalian yang nggak tahu, sini-sini aku jelasin. Artinya ngetot. Jadi wak, mereka ini selingkuh udah kurang lebih selama 3 tahun. Dan menurut informasi yang aku dengar, kalau mereka itu tinggal bareng antara dia, suaminya, anaknya, dan adiknya yang ketahuan selingkuh ini dengan suaminya. Aku nggak mau bahas kenapa mereka ini bisa tinggal bareng. Karena ini hal yang lumrah, apalagi di Indonesia, Wak. Kita atau keluarga kita menampung keluarga lain karena alasan satu dan lain hal. Apalagi dengan keluarga kandung kan gitu. Itu hal biasa. Yang membuat ini luar biasa adalah perselingkuhannya. Dan di sini aku ngelihat kolom komentarnya yang cukup kontroversi, Wak. Yang mana banyak yang membela si perempuan ini dan nggak sedikit yang membela laki-laki ini atau suaminya yang ketahuan selingkuh itu. Sementara adik kandungnya ini yang ketahuan selingkuh itu atau yang ada di video itu sama sekali nggak ada yang dukung, Wak, gitu. Mereka ini sebenarnya nggak ada yang benar, terlepas dari ada korban yang tersakiti dan ada pelaku yang menyakiti. Karena apa aku bilang gitu, Wak? Karena nggak akan mungkin ada asap kalau nggak ada api. Jadi setelah aku lihat video itu, ada sebuah akun juga yang mana akun Facebook ini menuliskan tentang sudut pandang entah siapapun yang punya akun itu, tapi aku melihat dari status ini dia seakan-akan menjelaskan kenapa si laki-laki ini jadi selingkuh. Inti dari tulisan postingan itu, si suami ini selingkuh karena memang istrinya terlalu sibuk dengan pekerjaannya, jadi lupa dengan kewajibannya mengurus anak dan suaminya. Sampai-sampai ketika dia sakit juga yang ngurus itu bukan istrinya, tapi adik dari istrinya ini. Menyiapkan pakaiannya, mengambilkan nasinya, dan yang paling gawat lagi, Wak, si suami ini ketika meminta jatah sama istrinya di malam hari atau di waktu mereka bersama, si istri ini seringkali menolak dengan alasan capek karena bekerja. Dan hal inilah yang membuat si suami jadi mencari pelampiasan lainnya. Walaupun ini alasannya memang lumrah, tapi menurutku ini mengada-ada. Kenapa mengada-ada? Gini, Wak, kalau memang si suami merasakan kesepian atau merasakan seperti hal yang ditulis tadi, ya dia bisa ngomong sama istrinya dan bahkan suruh istrinya berhenti bekerja. Tapi dengan catatan bertanggung jawab lah gitu sebagai suami menafkahi anak dan istri. Makanya menurutku alasan itu mengada-ada. Dan juga si istri, kalaupun dia bekerja mati-matian, kalaupun dia jadi tulang punggung keluarga pada saat itu atau pada saat ini, sebagai perempuan, sebagai istri dan sekaligus ibu dari anak-anaknya, dia juga harus berpikir untuk mengurus suami dan anaknya gitu. Terlepas dia punya kesibukan yang luar biasa dalam pekerjaannya. Karena memang kewajiban istri itu ya memang harus dipenuhi gitu. Janganlah jadi karena memang dia mencari uang atau kecapean kerja, sampai-sampai suami pun minta jatah aja itu nggak dikasih gitu. Karena alasan capek. Nah di sini yang aku bilang komplikasi permasalahan itu. Dan ditambah lagi adiknya atau adik kandungnya yang perempuan ini yang mungkin wataknya juga udah kurang baik di awal dan sedikit hiper, aku bilang. Kenapa hiper? Ya kalaupun dia pengen hal enak-enak kayak gitu, kan bisa aja dia mencari orang lain gitu. Dengan cara pacaran kayak. Terlepas, aku bukan merekomendasikan seks di luar nikah gitu. Tapi ini dari segi kebutuhan manusia, Wak, gitu. Kalau memang dia pengen atau dia memang gak tahan lagi dengan hal itu, kenapa mesti harus melakukan ini dengan abangnya atau suami dari kakak kandungnya sendiri? Kan ini kebodohan yang luar biasa, Wak. Nafsu boleh, tolol jangan gitu. Dan kalaupun di awal, entah abangnya ini yang menggoda dia gitu. Ya, kalau menurutku, kalau perempuan yang bijak, dia harus menolak itu. Dan kalau memang udah cukup fatal, sebenarnya si perempuan ini atau adiknya ini bisa aja bilang sama kakaknya, tanpa harus membuat kakak kandungnya ini dan suaminya itu bertengkar. Dengan cara apa? Ya dia bilang sama kakaknya, "Kak, kayaknya aku nggak cocok lah tinggal di rumah ini. Kak, aku kayaknya pengen tinggal di tempat lain lah. Kak, aku pengen keluar dari rumah ini karena memang ada pekerjaan atau ada kegiatan atau apalah gitu." Kan bisa seperti itu, tanpa harus membuat mereka bertengkar. Walaupun tetap abangnya ini yang salah kalau dia sempat merayu adik istrinya ini. Makanya di sini aku bilang nggak ada yang benar dari mereka bertiga ini. Terlepas siapa yang disakiti, siapa yang menyakiti. Itu lagi aku bilang. Jadi semoga dari kejadian yang lihat ini kita boleh menarik diri kita masing-masing. Nggak perlu lawak berkomentar membela si A, si B, si C gitu. Lebih bijaklah kita melihat, mempelajari dan menjadikan itu pelajaran.
Jadi menghindari kejadian ini terjadi sama kita atau keluarga kita kelak gitu, Wak. Dan buat kakak itu keluarga, mudah-mudahan apapun yang terjadi nanti, misalnya dia bercerai dengan suaminya atau apalah gitu, mudah-mudahan nanti keputusan yang terjadi di antara mereka itu yang terbaik buat keluarga itu gitu. Kita cukup mendoakan aja, Wak. Dan gak usah menghujat siapapun dari mereka, termasuk adik kandungnya itu yang ada di video tersebut gitu. Oke, Wak geng, gua Ari, ciao.